warahmatullahi wabarakatuh. Ibu salamah membawakan Pak, salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak ketinggalan pula kepada rekan-rekan peserta pentas PAI yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Bikaulina alhamdulillah. Salawat bertandaikan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang mampu memberikan syafaat kepada seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua tergolong yang telah mendapatkan syafaat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya menyampaikan satu tema penting yang sangat erat dengan kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu kemuliaan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa iman dan ilmu adalah dua hal yang menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah. Allah tidak melihat kekayaan, keturunan atau jabatan seseorang, tetapi Allah melihat keimanan dan ilmu yang dimiliki. Contoh dalam kehidupan, seorang siswa yang rajin menuntut ilmu dan menjaga adab akan dihormati teman dan guru. Orang yang berilmu dapat menjadi pemimpin karena ia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka menuntut ilmu bukan hanya tugas sekolah, tapi jalan menuju kemuliaan hidup. Hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Mengapa ulama atau orang yang berilmu lebih takut kepada Allah? Karena mereka mengetahui kekuasaan, keagungan dan asal Allah. Dan ilmu membuat hati lebih lembut, lebih sadar bahwa hidup ini berujian dan bertanggungjawaban. Maka pelajaran ilmu kita tidak hanya pandai matematika atau sains, tapi juga harus tahu bahwa ilmunya harus digunakan untuk kebaikan dan takut untuk menipu, membuli atau berlaku curang, karena Allah Maha melihat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sangat indah. Ia menyampaikan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah besar, bahkan setara dengan jihad dan amal-amal soleh lainnya. Contoh di sekolah, belajar di kelas, membaca buku dan mendengarkan guru, semua itu bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Jadi saat kamu masuk kelas dan membaca buku dengan niat karena Allah, maka itu bisa menjadi jalan ke surga. Imam Al-Ghazali
berpendapat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1, an-nasu salah satu alimun wa muta'alimun wa sa'iru ala khairi sabilillah aja. Manusia itu terbagi menjadi 3, orang alim, orang yang belajar, dan orang yang celaka. Orang alim adalah orang yang sudah menguasai ilmu. Orang muta'alim yang beruntut ilmu dan sedang dalam proses mencari ilmu. Yang terakhir orang jahil, orang yang tidak berilmu dan tidak mau belajar, adalah orang yang celaka, hidup tanpa arah. Maka sebagai pelajar kita harus menjadi penuntut ilmu agar tidak termasuk orang-orang yang hina karena kebodohan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, talabul ilmi min ahlil qurbat wa afdalul ta'at. Menuntut ilmu adalah ibadah yang utama dan paling mendekatkan diri kepada Allah. Belajar bukan hanya rutinitas sekolah, tapi juga harus diingatkan ibadah kepada Allah. Jika diingatkan ibadah, maka sama mulianya dengan sholat dan puasa. Menurut Imam Ibnu Jam'ah dalam kitab Tazkiratus Saqi wal Muta'allim, al-ilmu syarbuhu la yutraku wa fadluhu la yutraku. Ilmu itu kemuliaannya tak terhingga dan keutamanya tidak boleh ditinggalkan. Artinya, ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih mahal dari harta, karena harta akan habis jika dibagi, tapi dengan ilmu akan bertambah saat diajarkan. Teman-teman sekalian, ilmu itu mulia dan orang yang memilikinya akan